Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Safitri sebagai moderator dari kelompok SPSS 2 dari kelas Statistika 40. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Putri Ramadhani, yang ketiga ada Hanica Pramudian, yang keempat ada Dea Yanita Putri, dan yang kelima ada Asmaul Hairani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Baiklah, untuk uji normalitas akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Ramadhani. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, data yang terdistribusi normal akan memperkecil terjadinya bias. Setelah diketahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka data yang terdistribusi normal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, apabila data yang terdistribusi tidak normal, maka dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, cara pengujian normalitas ini yang pertama yaitu uji Lilliefors atau data tunggal, yang kedua uji KS atau data tunggal, yang ketiga uji C kuadrat atau data kelompok, nah yang terakhir adalah koefisien kurtosis. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian uji normalitas dan cara pengujian normalitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Ramadhani. Selanjutnya untuk pengaplikasian uji normalitas akan dijelaskan oleh rekan saya Dea Yanita Putri. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Baiklah, ini merupakan tampilan awal dari SPS. Terlebih dahulu kita masukkan data dari Excel yang akan diinputkan ke SPSS. Ini merupakan data yang akan kita inputkan. Kita akan menguji normalitas dari post-test model TSS. Terlebih dahulu kita copy data dari Excel. Lalu kita akan pastikan pada data view yang terdapat di tampilan depan dari SPSS. Nah, pada data view sudah terlihat data yang akan kita uji normalitasnya. Selanjutnya kita masuk kepada variabel view. Pada name kita ganti dengan nilai. Pada desimal kita ganti dengan 0 karena data kita tidak terdapat desimal. Serta pada measure kita ganti ke scale. Lalu kita kembali ke data view. Nah, pada data view kita klik menu analyze, lalu kita klik non-parametric test. Kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih one sample KS. Nah, pada one sample KS, kita pindahkan nilai ini ke test variable list. Nah, di sini kita melihat normalitas dari data yang telah kita inputkan. Nah, sini sudah terchecklist normalitas. Lalu kita lanjutkan dengan OK. Nah, sekarang kita menunggu outputnya dari SPSS.
Nah, ini merupakan output dari hasil data normalitas yang kita uji tadi. Dan ini merupakan nilai asimsik atau nilai signifikansi dari data post-test TSTS tadi, yaitu didapatkan nilainya 0,001. Yang mana jika kita lihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov, Nah, pada tabel Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi yang kita ambil yaitu 0,05, sedangkan jumlah sampel data kita itu 35. Berarti nilai yang berarti nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,224, yang mana nilainya lebih besar dari hasil uji dari sampel kita tadi. Nah, berarti jika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka data berdistribusi normal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dea Anita Putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji homogenitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hanica Pramudian. Kepada Hanica dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas itu sendiri adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Dalam buku yang ditulis Sudjana tahun 2005 halaman 250, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Leven, Fisher, atau uji Bartlett. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Seperti pada uji statistik lainnya, uji homogenitas digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik berikutnya. Menurut Djoko Widianto, dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Baiklah, selanjutnya untuk pengaplikasian uji homogenitas akan dijelaskan oleh rekan saya Asmaul Hairani. Kepada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tata cara dari uji homogenitas pretest, di mana seperti yang tampak pada layar telah didapat hasil dari uji homogenitas pretest, di mana seperti yang telah kita ketahui, uji homogenitas ini untuk mengetahui dua kelompok atau lebih kelompok data sampel yang memiliki variansi yang sama. Jika nilai signifikannya itu kecil dari 0, maka bisa dikatakan bahwa nilai variansinya tidak sama. Sementara jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka kedua data tersebut bisa dikatakan memiliki variansi yang sama. Nah, pada layar PPT telah tampak untuk yang deskriptif itu datanya dapat dilihat pada layar PPT, dan pada tes homogeneity of variance-nya juga kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih tinggi dari nilai alfa, maka H0-nya diterima.
Oleh sebab itu, kedua data adalah homogen, sehingga dapat dilakukan uji perbandingan parametrik. Selanjutnya, untuk uji homogenitas untuk data post-test, di mana seperti yang tampak pada layar PPT juga diperoleh bahwasannya nilai signifikan itu lebih tinggi dari nilai alfa sehingga H0 diterima. Maka kedua data tersebut homogen dan dapat dilakukan uji perbandingan parametrik. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itulah, makanya kedua data tersebut homogen dan dapat dilakukan uji perbandingan parametrik. Untuk nilainya dapat dilihat pada layar PPT yang telah ditampilkan. Barangkali itu dari saya kembalikan kepada moderator.